Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini karena kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah kita, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari yang baru ini, mari kita mau giat membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan energi, supaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami, karena kami masih diberi kesempatan hidup, anugerah daripada Allah, untuk diberi kesempatan memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Allah yang hidup, untuk memberitakan kabar baik kepada segala bangsa. Namamu dimuliakan. Kami mohonkan ini, setiap apa yang kami sampaikan, apa yang hambamu sampaikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Namamu dimuliakan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 2, ayatnya yang kelima mulai ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan membaca. Firman Tuhan berkata, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menerima kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Ada yang menarik dalam kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Coba salah satunya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang ia cobai. Puji Tuhan, luar biasa. Kristus Yesus melalui hal-hal ini semua supaya ia bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kembali melanjutkan bagaimana ia menjelaskan, menegaskan bagaimana perihal tentang inkarnasi Kristus, ya. Inkarnasi Kristus dikatakan bahwa di dalam ayat 16, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ia mengambil bagian dalam darah dan daging, menjelma menjadi manusia. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita perhatikan bahwa mereka dikatakan seperti sebatang pohon yang tumbang dan tetap tergeletak selamanya. Itulah sebabnya ia tidak mengambil rupa mereka. Rupa atau kodrat malaikat tidak dapat menjadi korban pendamaian bagi dosa manusia. Nah, Kristus memutuskan untuk memulihkan keturunan Abraham serta membangkitkan mereka dari kejatuhan mereka. Maka ia mengambil rupa manusia dari seseorang yang berasal dari keturunan Abraham, supaya rupa yang sama dan telah berbuat dosa itu dapat menderita demi memulihkan kodrat manusia, menuju suatu pengharapan dan juga ujian, serta semua orang yang telah menerima rahmat-Nya menuju perkenanan khusus dari keselamatan. Sekarang ada pertolongan dan pengharapan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Hari ini, di hari yang indah ini, kita diingatkan kembali bahwa kehadirannya menjelma menjadi manusia, inkarnasi Kristus, dengan tujuan supaya kita diselamatkan. Luar biasa kasih Kristus dalam hidup kita yang sudah percaya. Mari kita kerjakan keselamatan itu. Kita yang sudah percaya dan yang belum percaya, mari kita mengajak. Mari kita memberitakan kabar baik tentang kebenaran bahwa Dia datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah diselamatkan? Sudah percaya? Mari pagi hari yang indah ini kita mau menjadi agen, menjadi duta kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.